Selamat datang, pernah nggak sih kalian ngerasa kayak ada sesuatu, sebuah rahasia besar soal kehidupan yang kayaknya kita lewatin gitu aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu misteri kuno dari buku The Magic karya Rhonda Byrne. Sebuah rahasia yang percaya nggak percaya, tersembunyi cuma dalam satu kata, tapi punya kekuatan buat mengubah segalanya. Nah, coba dengerin kutipan ini. Udah ribuan tahun loh kalimat ini bikin orang garuk-garuk kepala. Kedengarannya kan membingungkan ya. Bahkan jujur aja, kedengarannya nggak adil. Seolah-olah alam semesta ini cuma berpihak sama yang udah kaya. Sementara yang kekurangan malah makin sengsara. Beneran gitu ya? Tapi gimana kalau kita salah mengartikannya? Gimana kalau ini sebenarnya bukan pernyataan tentang ketidakadilan, tapi sebuah teka-teki, semacam clue gitu. Dan kalau kita bisa pecahin teka-teki ini, kita bakal membuka pintu ke sebuah dunia yang benar-benar beda. Dunia yang, ya, penuh dengan kelimpahan. Oke, jadi apa kuncinya? Kunci buat mecahin teka-teki ini ternyata cuma satu kata. Beneran, cuma satu kata. Tapi kata ini punya kekuatan buat mengubah semuanya. Dan kata itu adalah syukur. Rasa syukur. Begitu kita masukin kata ini ke dalam kalimat tadi, potongan puzzle yang hilang itu langsung nyambung. Teks kuno yang tadinya bikin pusing, tiba-tiba jadi jelas banget. Kayak peta jalan yang nunjukin arah. Coba kita baca lagi dengan kata itu. Siapa yang memiliki rasa syukur akan diberi lebih banyak. Siapa yang tidak memiliki rasa syukur, maka bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Nah, kan jadi masuk akal banget sekarang. Ternyata ini bukan soal harta atau uang, ini soal sebuah hukum alam semesta yang bekerja di frekuensi yang beda, frekuensi rasa syukur. Dan perlu dicatat ya, ini bukan sekedar positive thinking biasa. Buku ini ngeklaim kalau rasa syukur itu adalah hukum fundamental alam semesta. Sama pastinya kayak hukum gravitasi. Serius? Dan yang kerennya lagi, ide ini tuh sebenarnya bukan hal baru. Coba deh kita lihat, ini nyambung banget sama prinsip-prinsip lain. Kayak hukum tarik-menarik, like attracts like. Atau bahkan hukum ketiga Newton loh, setiap aksi ada reaksi yang setara. Kamu memberi syukur, itu aksinya, maka kamu akan menerima. Itu reaksinya. Konsep ini tuh kayak benang merah yang ada di hampir semua ajaran spiritual dan kebijaksanaan kuno di seluruh dunia. Gini deh cara gampangnya. Apa yang kamu fokusin, itu yang bakal tumbuh. Kalau kamu terus-terusan fokus sama hal-hal yang kurang, duit nggak cukup, hubungan berantakan, ya kamu bakal narik lebih banyak kekurangan itu. Sebaliknya, coba deh alihin fokus kamu. Mulai siramin benih-benih rasa syukur. Wah, kerjaan saya asik, keluarga saya support banget. Nah, nanti kamu bakal panen buah kelimpahan dari situ. Oke, tahu rahasianya itu satu hal. Tapi gimana cara prakteknya? Nah, enaknya buku ini nggak cuma ngasih teori. Dia ngasih kita semacam challenge gitu, perjalanan praktis selama 28 hari buat melatih otot rasa syukur kita. Kenapa 28 hari? Karena selama periode ini, kita bakal dikasih latihan-latihan spesifik tiap harinya. Tujuannya apa? Untuk ibaratnya memprogram ulang otak kita, supaya otak kita jadi terbiasa secara otomatis nyari dan fokus ke hal-hal yang positif. Dan semua perjalanan ini dimulai dari satu langkah pertama yang paling penting. Ini adalah fondasi dari semua latihan yang bakal kita lakuin nanti. Jadi, di hari pertama, latihannya tuh simple banget, tapi efeknya dalam. Pagi-pagi, hal pertama yang kamu lakuin adalah bikin daftar 10 hal yang kamu syukuri. Tapi nggak cuma daftar ya, kamu juga harus tulis kenapa kamu bersyukur untuk setiap hal itu. Nah, bagian kenapa ini yang paling penting. Ini yang bikin daftar biasa, jadi perasaan syukur yang benar-benar tulus. Kekuatan sebenarnya dari latihan ini ada di konsistensi. Kata penulisnya, kalau kita lakuin ini setiap hari, efeknya bukan cuma bikin kita ngerasa lebih baik sesaat, tapi ini bakal memicu semacam efek domino ajaib yang nyebar ke semua area hidup kita. Penulisnya sendiri itu bukti hidupnya loh. Dia cerita gimana dulu hidupnya itu cuma bertahan. Ya, dari hari ke hari, dari gaji ke gaji. Terlilit utang, stres. Tapi, katanya, terus ada sesuatu yang terjadi yang mengubah semuanya. Dan itu semua berkat praktek sederhana ini. Buku ini janjiin kalau dengan satu pergeseran fokus ini aja, kita bisa ngelihat perubahan ajaib di semua area penting. Mulai dari kesehatan, energi, keuangan, karir, hubungan, sampai impian-impian kita. Kenapa? Karena pada dasarnya, semua itu terhubung sama energi yang kita pancarkan. Jadi, intinya begini. Kelimpahan itu sebenarnya udah ada di sekitar kita. Tinggal nunggu dibuka aja.
Rasa syukur itu bukan sihir yang bikin sesuatu dari nggak ada jadi ada. Bukan. Rasa syukur itu lebih kayak kunci emas buat membuka pintu ke harta karun yang sebenarnya udah ada di depan kita. Nah, jadi kita balik lagi ke teka-teki kuno tadi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa sih artinya, tapi pertanyaannya buat kita semua. Kira-kira keajaiban apa ya yang lagi nunggu buat kita buka dalam hidup kita? Mungkin jawabannya bisa dimulai dengan sekedar menghitung apa yang kita syukuri hari ini.